Sebelum kita masuk ke website, Ibu akan jelaskan sedikit tentang apa itu database. Oke, ya. Jadi inti kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja untuk hari ini kita akan belajar tentang database ya. Jadi database itu mesti semua orang udah tahu ya, karena ilmu sekarang ya canggih teknologi, semua orang mesti sudah mengerti apa itu perkataan database ya, ataupun pangkalan data. Ya, jadi intinya database itu adalah sistem penyimpanan dan pengarsipan terkomputerasi secara digital yang bertujuan untuk menata data-data sedemikian rupa sehingga mudah untuk diakses melalui serangkaian kriteria pencarian. Ya. Jadi kalau misalnya dalam ujian dan sebagainya itu, misalnya ditanya database enzim itu apa, bisa menjelaskan ya. Nah, masalah pengertian ataupun kata-kata pengertian database itu apa, itu terpulang kepada diri masing-masing ya. Kadang nggak harus sama persis dengan search Google dan sebagainya, tapi bisa dalam gabungan kata-kata yang penting intinya menyampaikan bahwa apa itu sebenarnya database untuk enzim seperti itu ya. Ya, kalau untuk enzim berarti pangkalan-pangkalan data yang menyimpan data-data tentang enzim ya. Jadi data tentang enzim itu ada apa aja ya. Bisa tentang nomenklaturnya ataupun nama-nama enzim, bisa tentang prosesnya, pathway enzim dan sebagainya. Ya, jadi tujuan database itu sendiri apa? Jadi intinya adalah membuat sistem data terstruktur sehingga mudah diakses ya. Kemudian data-data gen yang sudah ada ini juga bisa menekan banyaknya waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Ya, jadi yang namanya data-data gen, protein, DNA, RNA dan sebagainya itu kan sangat banyak ya, sama juga dengan misalnya human nomenclature, human gene ya, itu kan banyak sekali ya, dari A sampai Z itu pasti tidak bisa kita simpan dalam library misalnya. Kalau misalnya kita taruh di perpustakaan seperti itu pasti bukunya banyak sekali. Dan untuk mengaksesnya juga akan sulit ya, kalau misalnya semua universitas ataupun semua tempat-tempat yang mempelajari tentang enzim, tentang DNA dan sebagainya itu harus memiliki buku-buku lengkap tentang nomenclature dan juga sistem-sistem proses, pathway, nama-nama gen dan sebagainya. Jadinya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, makanya adanya sistem ataupun pangkalan data database di dalam internet untuk protein dan sebagainya itu sangat-sangat membantu kita untuk proses pencarian data dan juga untuk proses penelitian. Misalnya kita ingin meneliti sesuatu yang misalnya belum pernah diteliti ataupun cross-check penelitian yang kita lakukan dengan database yang ada, apakah sama ataupun ada kelainan dan sebagainya. Sama seperti contohnya misalnya virus pada ini ya, COVID-19. Nah, virus COVID-19 yang keluar pertama, mutasinya berbeda dengan yang sekarang. Nah, itu data-datanya semua akan masuk di dalam database di dalam internet. Jadi, ketika ada virus ataupun orang menciptakan, contohnya ada enzim baru ya yang diciptakan dan sebagainya, ataupun enzim yang tidak pernah didata sebelumnya, itu bisa dicek kembali dengan data-data yang sudah ada. Oke, jadi proses pencarian data dapat dilakukan dengan memasukkan sepotong informasi ataupun value, ya. Sebentar. Oke, value dan komputer akan memberikan seluruh hasil pencarian terkait. Oke. Oke. Nah, ini beberapa info-info ini nanti Ibu masukkan ke dalam lensa juga ya.
Jadi untuk database biologis itu intinya arsip digital yang menampung berbagai data terkait informasi biologis. Kemudian kalau komponen database biologis, data access, retrieval, and knowledge discovery. Ya ini intinya diingat aja. Peningkatan pengetahuan ataupun knowledge discovery ini bermaksud proses identifikasi informasi biologis yang belum diketahui sebelumnya dan juga ketika data tersebut pertama kali dimasukkan. Jadi intinya memasukkan data baru. Kemudian untuk basis data terkait enzim termasuk ke dalam basis data biologis. Ya ini sekadar pengetahuan. Oke. Nah, sebenarnya sebelum ini Ibu juga sudah menyebutkan tentang IUBMB ya, International Commission on Enzymes ya, nomenclature itu. Yang ini, nomenclature committee, sebelumnya ketika kita mempelajari tipe-tipe enzim, ya, tipe-tipe protein itu. Nah, ini sedikit tentang historinya, kalian perlu tahu ya. Jadi the first congress ya untuk biochemistry itu dilakukan pada tahun 1949 di Cambridge, UK, and was inspired ataupun diinspirasikan oleh German-born British biochemist yaitu Sir Hans Adolf Krebs as the means of bringing together biochemists who had been separated by World War II collaborating. Ya, jadi Sir Hans ini dia mengumpulkan semua biochemist yang ada di dunia untuk membuat untuk satu kongres ini, dan dalam satu kongres ini dibahas ya untuk pertumbuhan proses biokemis ke depannya itu bagaimana. Nah, kemudian pada the third congress ya of biochemistry which took place in Brussels 1955 ya, tahun 1955 baru dibuat yang namanya International Union of Biochemistry. Dan kemudian namanya diubah menjadi International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB. Nah, kemudian ketika sudah diubah namanya ya, kemudian sekitar 79 countries and regions that belong to IUBMB di mana aja termasuk Indonesia ya, Indonesia juga terlibat dalam Unity of Biochemists ini. Ya, berarti ada adhering body and associate adhering body represented by biochemical society, a national research council, or an academy sciences. Maksud di sini adalah, jadi ketika IUBMB ini didirikan, pastilah juga ada Association of Biochemists di setiap negara masing-masing, seperti itu. Ya, jadi ini adalah logo IUBMB. Ya, kalian perlu tahu logonya. Ya, jadi kemudian ini adalah leadership and committees. Ini by 2020 sih. Mungkin yang terbaru ini ada yang baru lagi nanti Ibu update. Ya, jadi intinya untuk membahas nomenclature ataupun nama-nama enzim, nama-nama DNA, RNA dan sebagainya itu perlu ada data, pangkalan datanya seperti itu. Ya, jadi seperti yang kalian sudah belajar sebelumnya, nomenclature maksudnya adalah klasifikasi kepada tipe-tipe enzim ya, ada classes, subclasses, sub-subclasses dan sebagainya ya, enzim commission numbers ya, seperti yang kemarin sudah dipelajari ini. Ya. Masih ingat kan isi 1, isi 2 EC ya, kalau bahasa Indonesia EC 3, EC 4, 5, 6. Jadi ada 6, still the same. Nah, kemudian sejarahnya itu juga, jadi setelah suggesting a new enzyme to IUBMB itu, it goes into suggested phase, and then private phase, consumption only. Jadi semua proses itu dilakukan secara private,
ya ketika diproses itu. Nah, ketika contohnya misalnya ada orang yang ingin memberikan nama baru kepada enzim, makanya harus melalui IUBMB dulu, disubmit melalui this organization. Kemudian kalau rejected tidak dikabarkan beritanya, tapi kalau sudah masuk dalam proses accepted, deleted, transferred. Nah, ini deleted, transferred di sini maksudnya kalau misalnya ada enzim yang diberikan nama baru, ya, nama barunya itu diterima dan nama yang lama mungkin sebenarnya itu sama, cuman karena sudah ditelusuri diberikan nama yang baru, bisa juga data yang sebelumnya adalah deleted ataupun transferred. Ya, jadi antara nama enzim itu dibuang, di-delete, ataupun dia akan ditransfer. Transfer itu maksudnya lebih kepada dia diproses ataupun dimasukkan dalam nomenclature yang sudah ada, tapi ditambah namanya, seperti itu. Ya, ataupun ditambah tipe, misalnya kan sub-sub kelas kan ada kelas lagi, seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa enzim database yang commonly known ya sampai sekarang itu ada apa aja? Ada Explore ENZ. Nah, ini kapan itu Ibu memang pernah memberikan tugas kan melalui Explore ENZ itu tadi untuk mencari nama-nama enzim ataupun classification of the enzyme. Kemudian ada juga Brenda. Ada juga enzim database Expasi ya yang diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah Swiss. Ya, jadi base database-nya itu ada di Swiss. Kemudian juga ada EBI. EBI ini sebenarnya gabungan beberapa enzim database ya. Nah, nanti kalian perlu cari. Kemudian enzim database KEGG ya. KEGG Enzyme ini juga salah satu website yang terkenal untuk database. Ya, kemudian ada Metapsych, gimana ya ejaannya? Ya pokoknya CYC ya. Psych itu maksudnya cycle atau cycle. Ya. Jadi ini juga salah satu website. Nah, oke. Nah, oke, dari beberapa website ini, oke, jadi satu kelompok itu tadi Ibu sudah menerangkan sedikit ke RK ya. Jadi untuk hari ini kita akan membagi kelompok, jadi satu kelompok itu 4 orang karena ada total mahasiswa 24 ya. Nah, yang tidak hadir hari ini ataupun ada tabrakan praktikum akan mengerjakannya kemudian. Nanti akan dimasukkan ke forum hari paling lambat besok seperti itu ya. Ibu memberikan keringanan itu karena ya kadang mungkin kelas sampai sore dan sebagainya ataupun sampai malam dan sebagainya. Jadi untuk yang tidak bisa hadir mengerjakannya bisa sampai besok. Nah, untuk yang hadir hari ini, kalian diberikan waktu sekitar 1 jam ya untuk membuka website, and then kalian juga perlu mencari informasi apa aja sih sebenarnya di dalam website itu yang diberikan, misalnya nomenclature of classification enzyme atau apa. Nah, kalian perlu mencari minimal 5 poin ya. 5 poin itu maksudnya 5 fungsi dari website tersebut. Bisa kalian cari dari jurnal ataupun kalian buka-buka websitenya, tapi kalau bisa kalian buka-buka websitenya, cari di info-info di dalam websitenya itu kadang ada diberikan info mereka tuh sebenarnya fungsinya apa ataupun tujuan website itu untuk apa. Nah, itu kalian perlu keluarkan inti-inti fungsinya apa. Ya, jadi 4 orang itu akan mencari di website ataupun bisa Google search ya, misalnya tentang ekspasi tadi, misalnya ekspasi apa dan sebagainya. Nah, ini Ibu share screen sebentar untuk, oke.
Oke, karena explore enzyme kemarin ini kalian sudah buka ya. Jadi untuk hari ini expo enzim ini kita skip dulu. Nah, kalian apakah sudah membagi kelompok? Kalau misalnya belum membagi kelompok, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membagi kelompok. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Udah. Oke, untuk kelompok pertama siapa yang mau ngambil tentang Brenda? Silakan. Yang mau mengambil tugas tentang Brenda website ini. Siapa? Kelompok siapa? Silakan. Yang menyebutkan kelompoknya duluan yang dapat website ini ya, Brenda. Kelompok Zakia aja, Bu. Zakia ya. Ya. Oke. Oke, jadi yang lainnya next. Oke, yang berikutnya adalah ekspasi. Siapa? Ekspasi, Swiss Institute of Bioinformatics. Siapa yang mengambil kelompok ini? Kelompok Pritia aja, Ibu. Siapa? Kelompok Pritia. Oke. Oke, silakan ya untuk yang ekspasi ini ya, ekspasi.org. Kemudian, bentar. Mana ini kok nggak bisa ini ya? Oh, karena ini ya. Never mind. Oke, selanjutnya KEGG. Siapa? Siapa yang mau mengambil untuk website ini KEGG? Kelompoknya Heni, Bu. Kelompok Heni ya. Jadi kalian websitenya adalah ini www.genome.gp.kegg. Ya nanti bisa di Google search. Oke. Kemudian ada IMBL IBI ini. European ini. IMBL IBI. Siapa yang mau mengambil? Kelompoknya Fadila, Ibu. Oke, lanjut. Ini ya, ibi.ac.uk ya UK. Kemudian metapsych gimana ejaannya gimana sih ini? Pokoknya ini website ini metapsych. Metapsych siapa? Kelompok Desi, Ibu. Oke. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi kah yang belum? Kelompok Ian, Bu. Oke. Yang kelompok Ian Uniprot ya. Semua sudahkah belum? Yang tidak hadir nanti Bu kasih satu lagi. Semua sudah ya? Atau ada lagi yang belum? Semua sudah? Betul? Sudah, Bu. Oke. Jadi tugasnya adalah yang pertama kalian adalah membuka website tadi. Ya kalian utak-atik sendiri, terserah mau diapain, mau dibuka. Ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Terserah kira-kira ada apa. Terus ada apa aja di dalamnya. Misalnya, let's say about Uniprot. Nah ini ada info-info. Nah kalian ini simplifikan info tentang website itu tuh sebenarnya fungsionalnya apa, terus misalnya dia kaitannya, misalnya dia ada kaitan dengan website lain itu apa, itu ya. Misalnya sejarah website itu bagaimana, dengan fungsi website itu apa. Nah, kalau misalnya fungsi itu paling nggak memberikan 5 fungsi. Ya, maksudnya fungsional website itu untuk apa? 5 fungsi, sejarah website, buat yang ringkas, ya itu aja sih.
untuk hari ini kira-kira seperti itu. Untuk cara-cara menggunakannya itu nanti kalian belajar di bioinformatics ya. Ini karena kita sekedar pengenalan ya, untuk semester 2 kalian perlu tahu ada website apa aja. Jadi perlu tahu jadi tugas hari ini nanti masuk di dalam forum di Lensa, dimasukkan di forum aja. Intinya satu kelompok itu mengumpulkan cerita sejarah tentang website tersebut, kemudian tentang fungsional website tersebut berfungsi untuk apa. Ya, jadi semua yang dimasukkan di dalam forum itu, misalkan nanti keluar, ini bakal keluar untuk ujian ya, ujian akhir nanti. Jadi pastikan kalian tahu sesama kelompok tuh harus tahu misalnya fungsi website ini apa, fungsional website itu apa, dan sebagainya ya. Jadi kalian perlu tahu dari ke-6 ini. Oke, ada yang tidak jelas ataupun mau dijelaskan lebih dalam lagi tentang tugas? Ada yang belum mengerti? Ibu akan langsung update forumnya di Lensa sebentar lagi. Jadi sambil kalian membuka-buka website, menelusuri, mempelajari, ya kalian juga bisa Google search misalnya tentang misalnya Uniprot ini fungsinya apa, ataupun sejarahnya bagaimana. Nah, setiap website itu sejarahnya apa, siapa yang membuatnya, asalnya dari mana gitu. Nah, oke, mengerti? Ada yang kurang mengerti? Ada yang tidak jelas kah? Jelas semua? Jelas, Bu. Jadi simpel aja ya. Masukkan satu tentang sejarahnya. Kedua adalah fungsional website itu untuk apa? Fungsi-fungsi website itu untuk apa? Bisa dicari di info-info di dalam websitenya, ataupun kalian bisa Google search fungsional website itu seperti apa. Oke? Mengerti? Nanti dimasukkan di dalam forum. Jadi satu kelompok berarti nilainya sama ya. Oke, jadi nanti sesama kelompok pastikan kalian membaca hasil dari forum tersebut ya, karena misalnya fungsinya apa, terus sejarahnya apa itu bakal masuk dalam ujian seperti itu. Tapi yang mana satu yang keluar, nah itu Ibu nggak tahu. Ya, jadi apa yang kalian tulis di dalam forum itu, apa yang kalian perlu jawab di dalam ujian ya. Jadi kalau misalnya kalian nulisnya panjang lebar ya silahkan. Tapi nanti di ujian kalian harus bisa mengerti dan mengetahui apa yang kalian tuliskan seperti itu. Oke? Jadi Ibu berikan waktu sampai jam 3 ya. Jam 3 kalian perlu mengisi di dalam forum. Cukup waktunya? Apakah cukup? Ibu sampai jam 4 boleh nggak? Oke, sampai jam 4. Ibu kasih waktu lebih. Oke, jam 4 ya. Pokoknya oke lah. Jam 4, 2 jam ya. Oke, paling telat 4:30. Ibu kasih sampai 4:30. Oke? Terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih. Jadi nanti kalian rembuk misalnya fungsinya apa. Karena banyak jurnal sebenarnya menerangkan tentang fungsional website ini ada apa aja sih intinya. Jadi kalian bisa membaca, memberikan waktu membaca. Ya. Jadi nanti masukkan di dalam forum itu nggak usah panjang-panjang, tapi ya jangan terlalu pendek, jangan terlalu simple ya. Tapi ada penjelasan masing-masing. Jadi fungsinya itu biar bisa kelihatan berbeda dengan website lain. Ya, misalnya website ini khasnya apa, fungsional utamanya apa, sejarahnya bagaimana, misalnya dia ada hubungan dengan website lain ataupun pendirinya siapa. Pendiri itu enggak semestinya orang ya, bisa organisasi, bisa negara ya. Jadi bisa dicari di Google ataupun di jurnal seperti itu. Oke, masukkan di forum aja. Ya, tadi 4:30 kan nggak apa-apa ya. Oke. Jadi bisa kalian kerjakan sekarang.